warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya di Desa Kota Damai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia bersama Bapak Sunawan. Kita tanyakan mengenai di desa ini udah setahun lebih ya diadakan Khatmil Quran, Khatam Quran setiap bulannya di dua masjid di desa ini yang saling bergantian. Ini adalah upaya desa untuk menjadikan desa lebih masyarakatnya beribadah lebih baik, sehingga kemungkinan Allah memberikan nanti kepada warga desa ini sakinah mawaddah warahmah. Kita tanyakan kepada Pak Sudawan mengenai kegiatan ini. Gimana ini Bang, masalah kegiatan Khatmil Quran ini tiap bulan? Alhamdulillah, masalah Khatmil Quran yang ada di Desa Kodamai itu udah kita buat mungkin udah hampir lebih dari setahun ya. Itu apa tujuannya? Tujuan kami sebagai pencetus daripada kegiatan itu dalam rangka untuk mempererat tali silaturahim antara seluruh umat Islam yang ada di Desa Kodamai, terkhusus jamaah Masjid Al-Mujahidin dan jamaah Masjid Al-Mawadih Huda. Dengan adanya kerekatan acara Khatmil Quran, maka ukhuwah Islamiyah bisa terbangun dengan baik. Itu mungkin tujuan utamanya. Selain ukhuwah dapat ya, kan tentu nilai keimanan masing-masing yang masuk di kelompok ini kan semakin bertambah. Nilai baiknya untuk masyarakat gimana nih, Bang? Ya, kita paham, kita tahu bahwa dalam rangka membaca Quran itu satu ayat tadi kan bernilai 10 kebaikan ya. Nah, ketika kita mau membaca ya, mensiarkan dalam rangka Khatmil Quran, berarti kan kalau kita membaca satu ayat aja menilai 10 kebaikan, kalau kita hampir satu Quran yang 6.660 ayat, berapa banyak ayat kebaikan kita dapat. Itu harapan kita. Dengan kebaikan-kebaikan itu terjalin ukhuwah Islamiyah, harapannya tadi seperti yang Pak Rizky sampaikan, bisa tercipta masyarakat Desa Kodamai yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya kan gini, kita kan kalau buat program 1 bulan Khatmil Quran, Khatam Quran ya, ini kan satu program yang baik. Tapi kan tak semudah yang kita ucapkan gitu. Karena kan ini akan mengurangi kesibukan di luar gitu. Ini gimana sistemnya kita buat nih sehingga berjalan? Ya itulah komitmen kita ya. Terkhusus pada penggagas ya daripada terlaksana Khatmil Quran, ya mereka harus komitmen. Ketika kita mengajak ya kita harus tampil duluan. Nah, ini pentingnya dan memang tanggung jawab daripada pengurus dan penggagas yang ada. Kalau kita aja yang ngajak tapi kita nggak mau melaksanakan, nah gimana? Nah, itulah awalnya. Sehingga dari itu hari ini bisa berjalan yang lebih kurang mungkin hampir setahun lebih mungkin ya itu, alhamdulillah. Dan itu masih bisa kita laksanakan. Dan hari ini berketepatan di Masjid Al-Mujahidin, insyaallah nanti maghrib udah bisa kita khatamkan. Iya kan begini, ini kan kalau penggagas ya soalnya kan setahun ini berjalan, kita kan tidak tahu dan kita harap tidak seperti itu. Tiba-tiba yang menggagas ini ada yang sakit, ada yang ini. Tentu ini kan mengurangi orang yang akan melaksanakan itu gimana nanti. Soalnya kan kalau menyisipnya gitulah, sehingga kegiatan tetap berjalan gitu. Iya. Selain daripada penggagas, tentu kita kan jamaah juga dibarengi dengan remaja-remaja masjid juga kita libatkan. Inilah penerus-penerus daripada perjuangan Khatmil Quran tadi. Kalau nanti sesepuhnya sudah nggak ada, ya generasi berikutnya tetap bisa berjalan, itu harapan kita. Jadi kita tinggalkan hal terbaik untuk anak cucu kita. Itu. Oh berarti selain penggagas, generasi muda ada juga yang ikut di dua masjid ini? Ada, insya Allah di setiap masjid itu ada dibuat remaja masjid kan. Nah itu kita libatkan. Juga dari Elengpati, Grup Hadroh Elengpati, juga untuk anak keluarga besar PSHT juga itu kita libatkan. Sehingga banyak kader-kader kita, ya benar-benar kita yang bisa nanti melanjutkan ketika yang sepuh-sepuh sudah nggak ada yang itu. Ya karena kan penggagas dengan remaja kan beda ya, pola pikirnya beda, kegiatannya. Kalau remaja ini kan ikut sekali, nggak mangkirnya 10 kali gitu, ikut 2 kali, 3 kalinya nggak ikut. Tentu mereka kan hanya ikut-ikutan aja, mencari yang istilahnya seperti penggagas ini gimana regenerasinya gitu. Itu kita maklumi, kita juga pernah jadi
jadi anak muda, kita juga pernah remaja, pernah dari muda, ya kan? Sehingga kita paham betul karakteristik daripada anak muda itu kayak apa. Ya kita ikuti, nggak boleh kita patahkan, nggak boleh kita paksa, kan itu kan. Tapi nanti dengan berjalan waktu dia akan bisa merasakan apa tak untungnya kita mengerjakan khutmil Quran, apa tak untungnya kita mendapatkan khataman Quran. Itu yang kita harapkan. Jadi kita juga dalam rangka menyampaikan kebaikan nggak bisa kita paksakan, harus secara bertahap. Kalau bahasanya secara gradual kan itu kan. Ada tahapan. Berarti kita cuma mengajak aja lah untuk generasi ini ya. Kiranya pengkaderan untuk itu ditiadakan gitu. Gimana? Masalah pengkaderan untuk itu. Kayak di partai kan ada pengkaderan, sehingga yang bakal pemimpin yang di atas ini dia udah tahu, kader ini pasti menggantikan mereka gitu. Dan kader ini wajib kayak gitu, kayak di apa kan harus mengikuti aturan ADRT partai gitu atau ormas gitu. Kita gimana? Ya sama, seperti kita jadi pengurus kan, dari pengurus awal Masjid Mujahidin udah berganti kan tetap juga berjalan. Artinya generasi tua diganti dengan berikutnya tetap bisa berjalan. Itu harapan seperti itu juga. Iya, iya. Juga bisa diganti dengan itu. Enggak, ini kalau penggantian pengurus kan itu ya yang hal wajar ya kan itu kan. Sekarang kan ini program khatam Quran 1 bulan ini bukan yang ringan loh. Berat karena ini menyangkut aktivitas generasi gitu. Ini yang susah nanti untuk pengkaderannya. Itu teknisnya ada nggak udah dibicarakan masalah ini? Ya itu tadi, udah kita mulai dari ini, hari-hari ini kan udah kita rekrut semua remaja masjid, ya organisasi Islam yang ada, ya baik itu organisasi Elimpati yang timbang Hadroh Elimpati atau PSHT-nya itu kita rekrut. Nah dari situlah nanti menjadi generasi penerus kita gitu loh. Kalau nggak ada kita rekrut hari ini ya susah kita nanti ketika yang sepuh-sepuh udah pada diambil kan. Nah, itu yang berarti ya udah berarti pengkaderan ada lah. Ada, pengkaderan ada. Berarti untuk kedepannya yang apa yang kita programkan tetap berjalan lah dengan adanya pengkaderan ya. Iya. Dengan saya dan Bapak Sunawan, semoga acara Khutmil Quran ini berjalan selamanya di Desa Kota Damai ini. Amin.